Hello fashion enthusiast, back again with me, Bruce Lee Hadiwinata. Nah, sekarang gue mau ngejelasin cara bedain wall asli sama wall palsu. Karena banyak banget di luar sana. Contoh ya, ini yang gue pegang sekarang adalah tulisannya 280S, Cashmere and wall made in Italy. Tapi ini sama sekali, jujur, nggak ada wall-wallnya sama sekali. Cara bedainnya gimana? Banyak banget orang-orang di luar sana kayak, ini Italy ya, ini Cashmere wall, harganya ternyata digetok. Ternyata yang mereka pakai bahannya nggak ada wall-wallnya sama sekali. Itu yang gue dari kalau di Bruce Lee Hadiwinata tuh nggak mau kayak gitu. Jadi kita yang wall-wall, yang semi-wall, kita akan bilang semi-wall. Cara bedainnya pertama gimana? Yang pasti, pertama jangan tergiur dari merek, jangan tergiur juga dari tulisannya Cashmere Italy, tapi bedainnya dengan cara yang baik dan benar. Seperti contohnya, satu lagi di sebelah tangan saya ini ada Lanificio Cerruti. Ya, kalau ini merek udah mungkin beberapa udah pada tahu deh. Ini Italy asli, mereka juga punya peternakannya sendiri. Cara bedanya gimana? Pertama, dengan cara paling gampang adalah tes bakar. Nah, tes bakarnya gimana? Pertama, kita bisa pakai apinya yang mentok besar, lalu jangan apinya kecil, lalu dipindah ke yang ini, digerak-gerak begini nih. Itu di semua bahan juga bisa aman, kalau apinya kecil dan gerak-gerak. Tapi, kalau di wall asli kita tesnya adalah apinya mentok dan kita tes bakarnya standstill di satu tempat. Jadi kita diam aja di satu tempat. Cuman jangan lama-lama juga ya, karena kan bukan bahan anti api, lama-lama bolong juga gitu. Itu cara pertama. Jadi sininya teranget, dia nggak ngebakar, nggak jadi gimana. Berikutnya kita tes lagi nih dengan cara dibakar. Tapi bakar ini cuma bisa dilakuin pada saat sebelum jadi. Karena kalau jas udah jadi dibakar, kita mau nyium baunya yang ada kan rusak. Kayak kalau lihat nih ada bekas-bekas pembakaran di ujungnya. Nanti kalau udah jadi bolong baju kalian. Jangan coba-coba. Jadi sebelum dibakar, sebelum dijahit, pastiin dulu bahannya ini bener wall atau enggak. Kita contoh ya. Jadi kita ambil kainnya, ujungnya kita bakar. Pembakarannya itu nggak secepat plastik. Kalau yang banyak kandungan plastiknya itu dia akan menggulung. Kayak kita kalau membakar plastik sedotan gitu ya. Nah, sedangkan kalau wall, pembakarannya agak lama, lalu kita lepas juga apinya mati, dan asapnya ini, baunya kayak rambut domba kebakar. Paling gampang itu kayak bau rambut manusia kebakar deh. Nah, itu pertama. Kedua itu, pertama kan anti api lebih lama, kedua bau rambutnya kayak bulu domba kebakar. Tiga, afterburn-nya itu adalah dia abu semua. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini kita ambil ya. Jadinya abu semua. Ya. Sedangkan kalau yang bukan wall atau plastik, itu kalau kita bakar itu dia ngegulung kayak plastik. Dimana kalau kita pegang, itu bakalan sakit tangan kita. Kita bayangin aja ya, kita bakar plastik, sedotan plastik, masih panas-panas, kita pegang pakai tangan. Kan agak lengket, tangan kita pasti sakit gitu. Penasaran kita mau bakar yang bukan wall gimana? Kita coba bakar ya. Kita ambil agak belakang aja, soalnya ini takut rusak kalau di depan. Misalnya ini ya, kelihatan? Teman ya, kita ambil ujungnya, kita tes pembakarannya, kalian bedain apinya. Kita taruh dikit aja juga langsung ngegulung. Ini sekarang gue lepas ya. Tuh, apinya akan nyala, membesar. Kalau kelamaan kebakaran di butik, gue matiin ya. Ini kalau kita langsung pegang akan, kalau bisa di zoom, tuh. Ya, kalau kita langsung pegang ini, tuh, kelihatan nggak? Ntar ya, kita ambil pakai belakangnya si ini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya, ini ada bekas bakarannya, which is itu ngebuat kalau kita pegang pakai tangan pasti sakit, dan afterburn-nya itu dia jadinya kaku, ngeras kayak gini. Sorry ya, ini gue deketin ya, tuh, biar bisa lihat semuanya. Terlihat? Oke. Jadi, apa yang mau gue sampaikan di sini adalah, please, pinter-pinter lah kita pilih bahan, jangan cuma ngeliat merek. Kita ngeliat, mereknya kayak merek tas nih, kita beli padahal tas itu sendiri nggak ngeluarin fabric gitu loh. Jadi kita lihat juga ada, merek kainnya merek jam tertentu, jam mewah tertentu, padahal jam mewah itu kan nggak ngeluarin fabric. Jadi tolong hati-hati sama beberapa oknum di luar sana yang ini wall asli, ini gimana, please jangan. Kalau gue sendiri, kenapa gue bikin video ini, mungkin ada pro kontra, tapi yang gue pengen sampai di sini adalah
You must know what you wear. Jadi kita harus tahu nih, kita bikin jas tuh bahannya apa sih? Apakah wool, apakah semi, linen, atau jangan-jangan imitasi, atau emang bahkan mau lokal? Kita ya sesuai sama kebutuhan kita lah. Kedua, kita juga harus tahu konstruksi jas apa yang kita pakai. Jadi selain bahan, gue biasa di sini menekankan konstruksi jas apa yang kita pakai. Standarnya gue adalah pakai half canvas construction. Nah, ada 3. Ada fuse base, half canvas, and then full canvas. Kita selalu pakai half canvas. Kecuali mereka pakai bahannya udah wool atau emang as requested, demen yang agak firm, kaku, kita akan kasih dia full canvas construction, which is the highest level untuk konstruksi di sebuah jas. Kurang lebih nyampe segitu. Kalau ada pertanyaan atau apa, boleh DM, feel free. Gue dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian untuk ngebantu lah, bukan mengedukasi ya, tapi lebih ke sharing. Lebih ke sharing cara ngebedain wool asli juga bahan-bahan lainnya. Gitu aja sih. Oke, see you in the next video. Bye.